Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bacaan Quran, kita berdoa. Para pemirsa silakan berdoa. Siapa yang hadir? Ini Rafa, Yuda, Salmon. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran sekarang, kita akan membahas pelajaran yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang perbandingan ajaran ilmu kalam. Perbandingan ajaran ilmu kalam itu ada 4. Yang pertama, akal dan wahyu. Yang kedua, iman dan kufur. Yang ketiga, perbuatan manusia. Dan yang keempat, kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Nah, keempat ini yaitu perbandingan ajaran ilmu kalam. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya aliran ilmu kalam ada 4, akal dan wahyu. Akal dan wahyu menyelimuti yang pertama menurut aliran Mu'tazilah, yang kedua menurut aliran Asy'ariyah, yang ketiga menurut aliran Maturidiyah. Untuk iman dan kufur itu alirannya ada 4. Yang pertama aliran Murji'ah, yang kedua aliran Mu'tazilah, yang ketiga aliran Asy'ariyah, yang keempat aliran Khawarij, yang ketiga ada perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu ada 3 aliran. Yang pertama menurut aliran Jabariyah, yang kedua menurut aliran, yang ketiga menurut aliran yang keempat, yang keempat kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Nah, yang keempat ini ada aliran menurut aliran siapa aja? Yang kedua dan itu. Nah, untuk terus yang bagian C, sikap menghargai perbedaan aliran dan masyarakat. Itu ada 5. Yang pertama yang kedua yang pertama ta'aruf, yang kedua tafahum, yang ketiga ta'awun, dan yang keempat tasamu. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang membunuh, menghindari perilaku tercela. Yang pertama yaitu membunuh, larangan membunuh. Islam mengajarkan umat Islam itu saling mengasihi, saling mencintai, dan saling menyayangi. Islam melarang umatnya saling mencela dan membenci, karena hal tersebut apabila kita saling mencela dan membenci, kita pasti akan senantiasa melakukan hal yang tercela, seperti membunuh. Pokoknya jangan sampai perilaku tercela itu ada pada diri kita. Hindari perilaku tercela pada diri kita, karena Islam mengajarkan kita untuk saling menyayangi dan mencintai. Baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Artinya, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah berfirman kepadanya, melaknatnya dan menyediakan baginya azab yang sangat besar. Dan dampak apabila kita mempunyai perilaku tercela lalu kita membunuh seseorang, maka dampaknya itu sangat besar bagi kita maupun bagi yang dibunuh. Dampak kepada kita yaitu kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apabila kita bertobat dengan taubatan nasuha.
tidak akan tenang dalam menjalani hidupnya apabila dia sudah membunuh seseorang. Pokoknya jangan sampai ada dalam diri kita sifat benci terhadap seseorang, diri dan benci. Jangan sampai ada sifat benci dan benci dari diri kita kepada seseorang. Apabila ada seseorang yang menjelekkan kita, ya apa aja itu bercanda. Apabila ada orang yang misalnya orang tersebut itu dia pintar, kayak gini nih atas kepintarannya, lalu kita ingin mencelakainya sampai orang tersebut terbunuh oleh kita. Jangan sampai seperti itu. Apabila ada teman kita yang pintar, maka kita mendekatinya. Jangan sampai kita mengalami dalam kepintaran teman kita tersebut. Kita mendekatinya lah, ambillah ilmu dari dia, gitu ya. Paham? Yang ketiga, mendapatkan hukuman penjara atau mati, dikucilkan masyarakat, menjadi aib keluarga, memunculkan rasa dendam dari keluarga korban. Nah, pokoknya jangan sampai ada pada diri kita itu sifat iri dan dengki, sifat tercela itu hapus dalam diri kita. Nah, sampai segini ada pertanyaan? Sampai ada pertanyaan? Ada. Apa? Bagaimana cara menghilangkan sifat dengki? Bagaimana cara menghilangkan sifat iri dan dengki? Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah mempunyai sifat tersebut. Karena apa? Karena kita akan takut bahwasanya Allah sedang mengintai kita, gitu. Ada pertanyaan lagi? Apa ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Iqbal? Apa tadi pertanyaan Pak? Bagaimana cara menghilangkan sifat dengki pada diri kita? Ada yang mau menjawab? Syukur bisa. Terus ada yang mau menjawab? Sholat bisa. Melaksanakan pada waktu, selalu melaksanakan Jumat waktu. Apa? Puasa. Pokoknya apa hal-hal yang senantiasa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan, seperti sholat, puasa, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai sifat iri, apabila kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat itu tidak akan iri kepada seseorang. Itu loh Pak. Tambah. Nah, sampai sini ada yang tanyakan lagi? Ada yang tanyakan lagi? Apa? Ya. Mungkin menjadi gitu. Makin menjadi. Ya kalau orang yang seperti itu ya anggap aja bercanda. Ya bercanda. Gak apa-apa orang yang takut kepada kita seperti itu, ya kita jangan menanggapinya gitu loh. Ya seperti itu. Misalnya nih Asep itu orangnya apa? Gimana ya? Asep itu orangnya misalnya jago apa gitu ya. Oh iya ikut. Terus dia laku kepada kita gitu kan? Seperti itu. Gimana? Ya. Asep itu keras. Ya jangan ditanggapi. Baik. Ya terang nggak persendan dia persendan. Jangan kalau menghadap orang seperti itu jangan ditanggapi. Biarkan aja dia semena-mena kepada kita, asalkan kita tidak memaksa bahwasanya dia itu kepada kita gitu. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi nggak? Ada pertanyaan lagi? Nah, mungkin Bapak bergerak lagi bahwasanya jangan sampai ada sifat tercela dalam diri kita. Apabila ada sifat tercela dalam diri kita maupun dengki, iri apapun itu, pasti kitanya pun akan senantiasa berdampak negatif. Apabila ada sifat tercela dalam diri kita, maka kita pun akan melakukan sifat yang
negatif. Karena apa? Karena bahwasanya hal tersebut itu sudah biasa kita lakukan itu loh. Jadi hindarilah sifat tercela dalam diri kita. Bagaimana cara menghindari sifat tercela dalam diri kita? Banyak-banyak berpikir, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang bagian B, yaitu liwat dan LGBT. Liwat dan LGBT ada 4. Yang pertama pengertiannya, dampak negatif liwat, pengertian LGBT dan dampak negatif LGBT. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk materi selanjutnya kan membahas tentang liwat LGBT, pengertian liwat, dampak negatif liwat, pengertian LGBT dan dampak negatif LGBT. Bisa jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan presentasi ke depan ya. Kita akan mengadakan presentasi ke depan. Bagaimana? Paham yang tadi Bapak sampaikan? Paham?